Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita langsung masuk ke intinya aja ya, karena topik ini, wow, jujur aja dampaknya luar biasa besar. Pernah kepikiran nggak sih kalau 60 menit pertama setelah kita bangun tidur itu sebenarnya nentuin banget seberapa sukses sisa hari kita? Ini bukan cuma sekedar mitos motivasi murahan loh, ini beneran fondasi buat mencapai performa puncak kita. Dan hari ini kita bakal bongkar habis sains di baliknya. Coba bayangin deh, gimana kalau 1 jam pertama itu benar-benar bisa ngerubah hidup kamu 180 derajat. Bukan seharian penuh ya, cukup 1 jam pertama pas baru buka mata. Makanya, nggak heran kan kalau orang-orang sukses di dunia, mulai dari bos perusahaan raksasa sampai atlet olimpiade, itu terobsesi banget sama rutinitas pagi. Mereka menjaga banget waktu ini kayak harta karun. Nah hari ini, kita bakal kupas tuntas alasannya. Oke, kita masuk ke bagian 1 jam pertama yang sakral. Pernah mikir nggak kenapa waktu spesifik ini tuh krusial banget buat otak kita? Gini, pagi hari itu ibaratnya satu-satunya momen yang benar-benar 100% milik kita. Sebelum dunia luar dan tuntutan orang lain mulai narik-narik perhatian ke sana kemari. Pilihannya cuma dua, kita yang menciptakan hari kita, atau kita cuma bereaksi sama dunia. Di jam sakral ini, kita punya kesempatan emas buat nentuin dengan proaktif kita mau jadi apa hari ini. Kalau kita lewatin gitu aja, wah bisa-bisa kita malah sibuk seharian cuma ngeladenin agendanya orang lain. Terus nih, ada riset dari American Psychological Association yang nemuin fakta menarik banget. Ternyata, tekad dan pengendalian diri kita itu ada di titik paling puncak pas pagi hari. Ya, ibarat baterai HP yang baru dicabut dari charger, masih 100%. Tapi seiring berjalannya hari, baterai ini pelan-pelan bakal drop. Kenapa? Karena setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun itu, bakal nguras energi mental kita. Makanya pas malam hari, otak kita rasanya udah ngebul kehabisan bensin. Jadi jelas ya, pilihan yang kita buat di pagi hari itu benar-benar pilihan yang paling kuat yang bakal kita buat seharian. Sekarang, yuk kita lanjut ke bagian 2, kebiasaan pagi yang didukung sains. Dengerin ya, mending sekarang lupain dulu deh rutinitas super ribet ala influencer yang nyuruh kita ngelakuin 47 langkah rumit sebelum matahari terbit. Bikin capek duluan kan? Intinya tuh cuma ada di 5 langkah simple yang udah terbukti secara biologis. Mulai dari waktu bangun yang konsisten, no ponsel di awal hari, langsung hidrasi, gerakin badan, sampai netapin niat. Kalau konsisten diterapkan, 5 langkah ini bakal ngelipat gandain performa kita. Yuk kita bedah satu-satu biar bisa kita buat dengan sangat bagus rutinitasnya. Oke, kebiasaan pertama, bangun di waktu yang konsisten. Ingat ya, bukan berarti harus bangun subuh buta tiap hari, tapi yang penting tuh jamnya tetap. Tubuh kita punya yang namanya ritme sirkadian, semacam jam biologis internal gitu. Nah, kalau kita bangun di jam yang sama tiap hari, bahkan pas akhir pekan sekalipun, tubuh kita otomatis bakal tersinkronisasi. Efeknya, kita secara alami bakal ngerasa lebih melek, lebih berenergi, dan pikiran juga jadi jauh lebih jernih. Percaya deh, jadwal tidur yang berantakan tuh bener-bener perusak performa mental yang sering banget diremehin. Lanjut ke kebiasaan kedua. Coba ingat baik-baik angka ini, 30. Ini tuh aturan emas buat nggak nyentuh ponsel sama sekali selama 30 menit pertama. Serius deh, pas kita buka HP pagi-pagi, kita secara nggak langsung nyerahin kendali pikiran kita ke orang lain. Kita langsung disodorin beritanya orang, statusnya orang, agendanya orang. Otak kita yang tadinya kalem langsung masuk ke mode reaktif. Padahal harusnya bisa masuk ke mode kreatif kan? Dan parahnya, butuh berjam-jam buat netralinnya lagi. Jadi, lindungi 30 menit pertama kamu, karena secara neurologis ini berharga banget. Masuk ke kebiasaan ketiga, hidrasi. Tahu nggak sih, pas kita lagi enak-enaknya tidur lelap, tubuh kita tuh ngelepasin sekitar setengah liter air cuma lewat embusan napas. Gila kan? Nah, kalau kita mulai hari dengan kondisi dehidrasi, walaupun cuma sedikit, itu bakal langsung merusak fungsi kognitif, bikin susah fokus, dan gampang capek. Solusinya gampang banget, minum segelas besar air putih sebelum kamu ngelakuin aktivitas apapun. Simple, gratis, tapi dampaknya kerasa secepat kilat. Kebiasaan keempat, gerakin tubuh kamu. Nggak perlu kok sampai latihan berat kayak tentara di pusat kebugaran. Kenyataannya, cukup 10-20 menit aja buat gerak di pagi hari. Bisa peregangan santai, jalan kaki di depan rumah, atau yoga sedikit. Gerakan ini ngebantu ngelepasin endorfin, naikin suhu inti tubuh, dan ngasih sinyal ayo bangun yang kenceng ke otak kita. Efek kejutnya, kamu bakal dapat tambahan fokus dan energi yang bisa bertahan sampai 12 jam ke depan loh. Dan kebiasaan kelima dari rutinitas berbasis sains kita nih, tetapkan niat. Coba luangin waktu 5 menit aja buat nanya ke diri sendiri, apa sih satu hal yang kalau hari ini selesai, aku bakal ngerasa hari ini tuh sukses banget? Tulis hal itu.
Praktik sesimpel ini bakal ngaktifin sistem pengaktifan retikuler di otak kita. Istilah kerennya, ini tuh sistem canggih yang kerjanya nyaring informasi mana yang penting. Hasilnya, alam bawah sadar kamu bakal otomatis ngarahin kamu ke tujuan itu seharian penuh. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, kekuatan rahasia dari keheningan. Oke, coba tarik napas sebentar. Ini ada satu rahasia yang ngebedain para high performer sama orang biasa, tapi anehnya hampir nggak pernah diomongin. Coba dengerin temuan dari Universitas Duke ini. Di dunia kita yang isinya serba berisik dan penuh distraksi, keheningan itu jadi sumber daya yang super langka. Riset mereka nemuin kalau cuma 2 menit aja kita diam dalam keheningan total, tanpa musik, tanpa podcast, tanpa layar HP, itu efeknya jauh lebih nenangin otak daripada dengerin musik relaksasi sekalipun. Yup, keheningan itu semacam alat pemulihan paling ampuh buat pikiran. Secara neuroscience, ini penjelasannya. Pas kita ngelakuin 5-10 menit keheningan, otak kita itu pindah ke fase yang namanya jaringan mode default. Jangan salah, ini sama sekali bukan waktu yang terbuang sia-sia loh. Justru di kondisi tenang inilah wawasan terdalam kita, ide-ide paling cemerlang, dan pemikiran yang paling jernih itu muncul ke permukaan. Hampir semua pemikir hebat dalam sejarah itu pasti punya praktik keheningan kayak gini. Lanjut ya, kita ke bagian 4, apa yang harus dihindari setiap hari. Selain ngelakuin kebiasaan baik, kita juga wajib tahu apa aja yang harus dihindari buat ngejaga energi kita. Ternyata, ada 3 musuh utama di pagi hari yang sering banget kita lakuin dan berlawanan sama logika umum. Pertama, nekan tombol snooze yang memicu inersia tidur. Kedua, minum kafein terlalu pagi yang malah ngebangun toleransi sia-sia. Dan ketiga, masuknya input negatif yang langsung merusak mood seharian. Yuk kita cek bareng-bareng alasannya. Kita mulai dari tombol snooze atau tunda alarm. Ngaku deh, pasti banyak yang sering gini kan? Tiap kali kita pencet snooze, kita tuh sebenarnya maksa tubuh buat masuk lagi ke siklus tidur baru, padahal nggak mungkin bisa beres cuma dalam 5 atau 10 menit tambahan. Ini ngebikin kondisi yang disebut inersia tidur. Ujung-ujungnya, pas bangun, kita malah ngerasa jauh lebih grogi, pusing, dan capek dibandingin kalau kita maksa langsung bangun di alarm pertama. Asli deh, mencet snooze itu benar-benar memperburuk keadaan. Terus, buat para pecinta kafein di luar sana, tolong ingat angka pembalikan ini, 90. Emang kedengarannya agak aneh, tapi usahain banget buat hindari minum kopi di 90 menit pertama setelah bangun. Alasannya apa coba? Soalnya kortisol, hormon alami tubuh yang bikin kita melek, itu lagi tinggi-tingginya di waktu ini. Kalau kita minum kopi sekarang, ibaratnya kayak nyiram air ke lautan. Nggak ada efeknya. Kita cuma ngebangun toleransi tubuh secara sia-sia. Coba deh tunggu 90 menit sampai kortisol alami kita turun, baru minum kopinya. Dijamin, secangkir kopi yang sama bakal nendang 2 kali lipat lebih kuat. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kuasai pagi Anda. Sekarang aku mau ngilangin semua tekanan di pikiran kamu. Tujuannya bukan untuk melakukan ini semua dengan sempurna besok pagi. Aturan emasnya gini, kamu nggak perlu ngelakuin semuanya sekaligus. Jangan coba-coba ngubah seluruh hidup kamu dalam satu malam yang ada malah stres. Mulailah dengan hanya 1 kebiasaan aja. Mungkin besok cukup minum air sebelum ngopi atau milih ninggalin HP di ruangan luar. Perubahan kecil ini ibarat benih. Kalau disiram seiring berjalannya waktu, nantinya pasti tumbuh jadi pohon kebiasaan yang luar biasa kokoh. Coba deh, resapi kutipan luar biasa dari Robin Sharma ini. Kuasai pagi Anda, angkat derajat hidup Anda. Kutipan ini dengan brilian nyorotin fakta. Kalau versi diri kita yang paling sukses, itu nggak dimulai pas kita nyampe di kantor atau pas mulai nge-gym loh. Semuanya dimulai tepat pada detik kita membuka mata. Jadi, sebagai penutup di sesi kupas tuntas ini, aku mau ngasih satu pertanyaan buat dipikirin. Kebiasaan pagi mana sih yang bakal kamu coba pertama kali besok? Bikin momen pertama pas buka mata itu sangat bermakna. Karena kalau kita bisa menguasai 1 jam pertama, sebenarnya kita udah selangkah lebih maju buat menguasai hidup kita secara utuh. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi hari ini. Mari kita terapkan dan buat dengan sangat bagus pagi kita besok.